Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesempatan untuk mendengarkan ceramah yang singkat ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Hari ini saya akan memberikan ceramah singkat yang berjudul tentang pintu surga yang ada 8, dan salah satu di antaranya adalah pintu sujud. Mengutip dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Adkhulul al-jannati min ayyi abwabil jannati si'tum min tamaniya minha babu al-sujud la yadkhulu illa man kan min ahlil sujud." Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa ada 8 pintu surga, diantaranya adalah pintu sujud yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang banyak bersujud. Di dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa pintu surga itu jumlahnya ada 8. Yang pertama, ada pintu sholat atau babul salah. Yang kedua, pintu jihad atau babul jihad. Yang ketiga, pintu sedekah atau babul sodakoh. Dan yang keempat, pintu sujud atau babul sujud. Yang kelima, pintu sabar atau babul sabar. Yang keenam, pintu puasa atau babul rayyan. Yang ketujuh, pintu haji atau babul hajj. Dan yang ke-8 adalah pintu taubat atau babul taubah. Rasulullah juga pernah bersabda yang diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi, "Sujudlah kalian kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajat kalian dan menghapus dosa-dosa kalian." Hal ini menjelaskan bahwa sujud adalah salah satu bentuk ibadah yang paling agung, dan orang yang banyak sujud akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu sujud tersebut. Kemudian, perbuatan sujud yang bisa menjadi jalan menuju surga adalah memperbanyak sujud dengan cara memperbanyak sholat sunnah atau sholat nafilah di samping menjalankan sholat fardu dengan baik dan sempurna. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis sahih di mana seorang sahabat bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami meminta kepada Rasulullah agar dapat menemaninya di surga. Kemudian Rasulullah pernah bersabda, "Hendaklah engkau membantuku untuk mencapai keinginanmu dengan memperbanyak sujud atau sholat." Kemudian akan saya jelaskan amalan sujud yang dimaksud. Yang pertama, memperbanyak sholat sunnah. Sujud yang dimaksud adalah bukan sekedar memperlama durasi sujud dalam sholat fardu, melainkan memperbanyak jumlah rakaat sholat sunnah seperti sholat rawatib atau sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu, sholat duha, sholat malam, dan lain-lain. Setiap sujud yang dilakukan dalam sholat ini akan dihitung sebagai penambah ibadah dan menghapus kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sujud dengan khusyuk dan benar. Sujud harus dilakukan sesuai tuntunan syariat, yakni meletakkan 7 anggota badan di tempat sujud, yakni dahi dan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung-ujung dari kedua kaki, dengan tumak ninah dan penuh penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika berada pada posisi ini,
sujud kita akan sempurna ketika melakukan gerakan sholat. Hal ini harus diperhatikan sebab menjadi tolak ukur kesempurnaan dalam beribadah. Yang ketiga, memperbanyak doa saat sujud. Rasulullah pernah bersabda, posisi paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah doa di dalamnya, sehingga ketika seseorang memperbanyak doa dalam sujud, sejatinya orang itu memohon surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Dan hal ini merupakan amalan yang sangat dianjurkan. Dengan demikian, perbuatan sujud yang dilakukan terus-menerus dan diperbanyak melalui sholat sunnah, kemudian beribadah dengan khusyuk serta disertai dengan doa, merupakan amalan yang sangat diharapkan dapat mengantarkan seorang hamba ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi manusia beruntung dan dipertemukan dengan orang-orang yang beriman di surganya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.